Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, seluruhnya isti'adah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana ni'mataka wanshur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Oke, gimana kabar semuanya anak soleh solihah? Nah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak berpesan kepada kalian semua, tetap jaga kesehatan, jangan keluar-keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Kemudian tetap olahraga, rajin olahraga agar tubuhnya tetap bugar dan tetap sehat. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang kegunaan hadza dan hadhihi serta dzalika dan tilka. Yang pertama kita akan membahas mengenai hadza. Nah, apa itu artinya hadza? Ada yang tahu? Iya betul. Jadi hadza itu artinya ini. Jadi kegunaannya hadza itu artinya ini untuk laki-laki. Nah, tandanya kalau laki-laki itu seperti apa, Pak? Nah, jadi laki-laki itu tandanya tidak ada tun di belakang katanya atau tak bulat atau tak marbutoh di belakang di akhir katanya. Contoh kitabun. Nah, kalau kitabun kan di belakangnya nggak ada tak bulatnya di belakang, berarti itu termasuk laki-laki. Jadi kalau nanti misal ada percakapan atau ada pertanyaan ini buku, berarti bahasa Arabnya hadza kitabun. Nah, jadi hadza kegunaannya itu digunakan untuk laki-laki, kemudian tandanya di belakang katanya itu tidak ada tak bulat atau tun atau juga disebut tak marbutoh di belakang katanya. Kemudian sedangkan hadhihi sebaliknya. Kalau hadhihi itu digunakan untuk perempuan, yang mana kalau perempuan itu tandanya ada tak bulatnya atau tun atau tak marbutoh di akhir katanya. Contoh kurosatun, sa'atun, kemudian darajatun, kemudian apalagi ada lagi sayyarotun. Nah, itu kan belakangnya ada tun, bacaan tun atau tak bulatnya atau tak marbutoh. Nah, berarti itu termasuk ke dalam bagian perempuan atau muannas. Jadi kalau misal ada bacaan ini sepeda, berarti menggunakannya hadhihi darajatun. Nah, mengapa kok menggunakan hadhihi? Karena darajatun di belakangnya ada tak bulatnya, tak marbutoh. Nah, jadi perbedaannya hadza dan hadhihi itu, hadza dan hadhihi itu artinya ini keduanya, tapi kalau hadza itu untuk laki-laki, di belakangnya nggak ada tun atau tak bulatnya, sedangkan hadhihi itu digunakan untuk perempuan yang tandanya di belakangnya ada
tak bulatnya atau tun atau juga disebut tak marbutoh. Semuanya paham? Nah, contoh nih ada satu soal. Kalau ini pena. Nah, kita jawab bersama-sama. Pena bahasa Arabnya adalah kolamun. Nah, kalau kolamun itu termasuk laki-laki atau perempuan? Iya betul, laki-laki. Kok laki-laki Pak Andri? Nah, karena di belakang katanya itu tidak ada tak marbutohnya. Karena dia itu kolamun. Terakhirnya huruf mim. Mun. Nah, berarti dia itu menggunakan hada. Berarti kan tadi ini pena. Pena bahasa Arabnya kolamun. Berarti itu menggunakan hada, berarti hada kolamun. Jadi kalau jawabnya hadihi kolamun, nah itu berarti salah. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tilka dan dzalika. Tilka dan dzalika keduanya artinya adalah itu. Nah, yang membedakan adalah nanti juga kegunaannya misal kalau dzalika itu kegunaannya seperti hadza. Jadi digunakan untuk kata berjenis laki-laki. Kalau tilka itu sama saja kegunaannya dengan hadihi untuk perempuan. Nah, yang membedakannya apa Andri? Nah, seperti hadza dan hadihi. Perbedaannya hanya ada di tun atau tak bulat atau juga disebut tak marbutoh di akhir katanya. Kalau dzalika itu digunakan untuk laki-laki, di akhir katanya tidak ada tak bulatnya. Kalau tilka itu ada tak bulatnya. Contohnya kalau dzalika itu buku, berarti dzalika kitabun. Nah, mengapa menggunakan dzalika? Karena kitabun di belakangnya tidak ada tak bulatnya. Kemudian yang tilka. Jadi tilka digunakan untuk perempuan. Kalau ada pertanyaan atau ada nanti bacaan itu jam. Nah, berarti jam bahasa Arabnya adalah sa'atun. Nah, sa'atun. Jadi kalau sa'atun itu perempuan atau laki-laki. Nah, di belakangnya ada tak bulatnya atau tun atau tak marbutoh. Jadi kalau ada tak marbutoh di belakangnya itu termasuk kata perempuan. Makanya kalau itu jam, berarti kalau saatun tadi perempuan berarti menggunakan iya betul tilka. Jadi itu jam artinya adalah bahasa Arabnya tilka saatun. Oke, semuanya paham? Oke, Bapak ulas lebih sederhana lagi. Jadi kalau hada hadihi itu artinya adalah ini, tapi kegunaannya kalau hada itu untuk laki-laki, kalau hadihi untuk perempuan. Kemudian selanjutnya dzalika dan tilka. Kalau dzalika kegunaannya artinya itu, dzalika dan tilka artinya itu. Kalau dzalika itu digunakan untuk laki-laki, kalau tilka digunakan untuk perempuan. Nah, perbedaannya antara laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat di akhir katanya. Kalau akhir katanya ada tak bulatnya atau tak marbutoh, itu dia berarti termasuk kata berjenis perempuan atau mu'annas. Berarti menggunakannya kalau itu menggunakan tilka, kalau ini menggunakan hadihi. Kalau di belakang katanya tidak ada
tun atau tak bulatnya di belakang itu menggunakan dzalika ketika itu, dan ini menggunakannya hadza. Jadi hadza dan dzalika itu digunakan untuk kata yang berjenis laki-laki, dan tilka serta hadihi itu digunakan untuk kata yang berjenis perempuan. Oke, jadi pertemuan hari ini kita membahas tentang mengulang kembali materi dari kelas 2 tahun lalu mengenai hadza dan hadihi serta dzalika dan tilka. Oke. Jadi Bapak cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Nanti ketika ada pertanyaan silakan menghubungi Pak Andri secara pribadi, atau misal ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Oke. Bapak cukupkan sekian. Kemudian marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.